Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vinta Lisimia STMT, yang mana sudah membimbing kami sampai saat ini. Selanjutnya, kami di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah arsitektur perilaku yang kami bikin ini, yang mana kami sendiri beranggotakan 4 orang. Yaitu yang pertama Dava Raditya, Muhammad Rizky Fadil yaitu saya sendiri, Ratu Yasar Nabila Samsul, dan yang terakhir Rifa Nur Habibah. Yang mana tugas besar ini isinya menganalisis perilaku santri atau mencari kegiatan santri pada saat di ruang kamar santri. Khususnya santri yang menginjak jenjang SD itu sendiri. Dan di sini kami memilih pesantren yang sudah kami rundingkan, yaitu pesantren Az-Ziyadah. Berikut profil dari pesantren Az-Ziyadah sendiri, yaitu pesantren Az-Ziyadah merupakan pesantren untuk jenjang pendidikan TK, MI, MTS, dan MTA, dan MA, yang berada di Jalan Madrasah nomor 1 RT 4, RW 9, Klender, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Pesantren ini didirikan oleh seorang ulama karismatik, Al-Maghfurullah, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir Al-Bantani. Dan pesantren ini memiliki visi dan misi, yaitu menumbuhkan budaya ilmu, amal, dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam pengabdian kepada agama dan masyarakat. Berilmu, beramal, dan bertakwa dengan landasan akhlakul karimah. Selanjutnya, sejarah singkat pesantren Az-Ziyadah. Kiai Haji Zayadi lahir pada 23 Desember 1918 di Kampung Tanah 80 Klender, Jakarta Timur. Beliau ini anak dari pasangan Haji Muhajir bin Ahmad Gojek bin Dato Muhammad Soleh dan Umi Anisa. Dari garis ayahnya, Kiai Haji Zayadi adalah cucu ulama Banten, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh yang dikenal sebagai Mu'alim Aleh. Beliau hijrah dan menetap di Kampung 80, ibunya wanita asli Betawi, pada umur 15 tahun, atas saran gurunya Kiai Haji Muhammad Thohir Cipinang Muara dan Kiai Haji R. Mustaqim Rawabening, ia mendirikan pondok pesantren Az-Ziyadah ini. Tujuannya untuk mencetak ulama, di samping mencerdaskan bangsa dan mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya masih dalam sejarah singkat pesantren Az-Ziyadah dari pengajian sistem halaqah yang berpusat di Masjid Al-Husna pada tahun 1948. Pada awalnya fokus pengajarannya adalah membaca dan menulis saja, yaitu kegiatan pengajian Al-Quran dan kitab kuning secara tradisional dengan sistem bundungan atau weton dan sororan yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, yaitu tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Hingga pada tahun 1971, ketika gedung madrasah dan bangunan asrama santri berdiri permanen, sistem pendidikannya murid dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Selanjutnya ada layout kamar santri. Layout kamar santri ini terdiri dari lemari dan kasur. Ukurannya 6 x 4 meter dan pintunya berada di kanan dan di kiri. Biasanya kamar santri ini terdiri dari 11 orang. Selanjutnya ada jadwal kegiatan weekday santri. Jam 4 itu bangun pagi beres-beres kamar, ke masjid untuk menghafal Al-Quran atau sholat tahajud sampai waktunya subuh. Lalu jam 5 orang sholat subuh. Jam 5 ada tadarusan sampai jam 6. Lalu jam 6 ke kamar mandi untuk siap-siap mandi, makan, dan sekolah. Sekolah dimulai dari jam 7 sampai jam 12.
Lalu jam 12 ada sholat zuhur, jam setengah 1 ada ke kamar, rehat dan makan, lalu ke kamar lagi untuk mengambil peralatan sekolah siang. Lalu sekolah siang dimulai dari jam 2 sampai jam setengah 4 kurang. Habis itu sholat asar, lalu ke kamar untuk siap-siap mandi sore dan istirahat. Selanjutnya ada setoran Al-Quran, baca nazam, menunggu waktu sholat maghrib itu dimulai dari jam setengah 5 sampai jam 6 kurang. Lalu ada sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib membaca kitab sambil menunggu sholat isya, lalu sholat isya dan baca nazam. Lalu kembali ke kamar untuk makan dan siap-siap mau belajar malam. Selanjutnya setelah belajar malam itu dimulai dari jam 9 sampai jam 10. Lalu jam 10 dilakukan untuk istirahat dan tidur. Dari kegiatan yang berwarna biru ini itu kegiatan-kegiatan yang ada di kamar. Ya, selanjutnya ada alur kegiatan dan jenis kegiatan pada saat weekdays. Pertama ada bangun tidur yang dimulai pada waktu pukul 4 pagi dengan lama kegiatan 10 menit dan jenis gerak duduk. Selanjutnya ada merapikan kasur, dimulai pada pukul 4:15 dengan lama kegiatan sama dengan yang sebelumnya 10 menit dan jenis gerak yaitu berdiri. Selanjutnya ada mengambil pakaian untuk mandi. Itu dimulai pada pukul 6 pagi yang dengan lama kegiatan 5 menit dan jenis gerak berdiri. Selanjutnya ada istirahat siang. Dimulai pada pukul 12:30 menit dengan lama kegiatan 75 menit dan jenis gerak duduk. Selanjutnya setelah istirahat siang selesai, selanjutnya dimulai dengan mengambil peralatan belajar yang dimulai pukul 13:55 menit dengan lama kegiatan 5 menit, jenis gerak berdiri. Lalu setelah itu mengambil peralatan mandi pada pukul 15:45 menit dengan lama kegiatan 5 menit, jenis gerak berdiri. Selanjutnya ada istirahat sore yang dimulai pukul 16:15 atau jam 4:15 sore dengan lama kegiatan 45 menit dengan jenis gerak duduk. Selanjutnya ada setoran Al-Quran dimulai pada pukul 17:30 menit dengan lama kegiatan 15 menit dengan jenis gerak duduk. Terakhir ada belajar dan mengerjakan PR dengan waktu kegiatan pukul 21 atau jam 9 malam dengan lama kegiatan 60 menit ataupun 1 jam. Jenis geraknya duduk. Ya, selanjutnya ini ada alur kegiatan dan jenis kegiatan para santri. Pertama ada bangun tidur dengan garis berwarna hijau tua. Kedua ada merapikan kasur dengan garis berwarna merah. Selanjutnya ada nomor 3 ada mengambil pakaian dan peralatan mandi dengan garis yang nomor 3 berwarna oranye. Selanjutnya ada nomor 4 yaitu istirahat dengan garis berwarna pink. Selanjutnya ada nomor 5 yaitu mengambil peralatan belajar dengan garis berwarna biru tua. Selanjutnya ada istirahat sore di nomor 6. Selanjutnya ada 7 di setoran Al-Quran. 8 belajar dan mengerjakan PR. Yang terakhir ada istirahat atau tidur. Nah, di sini ada jadwal kegiatan weekend santri. Jadi dari pukul 4 hingga lewat 4:42 menit. Bangun pagi, beres-beres kamar, ke masjid, menghafal Al-Quran atau sholat tahajud sampai waktu subuh. Dan mulai pukul 4:42 menit hingga jam 5 pagi, waktunya sudah sholat subuh. Selanjutnya dari jam 5 sampai jam 6 pagi, piket wilayah atau bersih-bersih seluruh pondok. Dari jam 6 hingga setengah 7 pagi, ke kamar siap-siap untuk mengganti baju olahraga dan istirahat dan makan pagi. Selanjutnya 6:30 hingga 10:30 ke lapangan untuk olahraga, main bola dan jam besuk. Pada pukul 12:01 hingga 12:15 siap-siap mandi untuk sholat zuhur. Selanjutnya 12:15 hingga 15:20 menit mereka semua ke kamar, istirahat, makan dan jam besuk. Jam 15:22 menit hingga 15:45 menit itu waktunya sholat asar. 15:45 hingga 17:30 ke kamar lalu siap-siap untuk mandi sore plus istirahat dan jam besuk. 17:30 hingga 17:54 baca nazom
plus menunggu waktu sholat maghrib. 17.54 hingga 18.15 waktunya sholat maghrib. Pada 18.15 hingga 19:07 waktunya belajar kitab. 19:07 hingga 19:30 sholat isya plus baca nazom. 19:30 hingga 21 ke kamar, makan dan jam besuk. 21 dan hingga 22 belajar malam untuk mengerjakan PR. Dan terakhir jam 22 hingga jam 4 waktu istirahat dan tidur. Diingatkan kembali untuk yang di tulisan berwarna biru itu kegiatan berada di kamar. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya alur kegiatan dan jenis kegiatan. Yang pertama jenis kegiatannya ada bangun tidur, dilakukan pada jam 4 pagi, lama kegiatannya sekitar 10 menit, jenis kegerakannya duduk. Yang kedua ada merapikan kasur, waktu kegiatannya 4:15, lama kegiatannya 10 menit, jenis kegiatannya berdiri. Yang ketiga ada mengambil pakaian untuk mandi jam 6, lama kegiatannya 5 menit, jenis geraknya berdiri. Selanjutnya ada istirahat siang jam 12.30 selama 75 menit. Jenis geraknya duduk. Selanjutnya mengambil peralatan mandi 15:45, lama kegiatan 5 menit. Jenis geraknya ada berdiri. Terus selanjutnya istirahat sore jam 16.15, lama kegiatannya 45 menit, dilakukan dengan duduk. Selanjutnya ada setoran Al-Quran, lama kegiatannya 15.30. Waktu kegiatan 15.30, lama kegiatan 15 menit, jenis geraknya duduk. Selanjutnya yang terakhir ada belajar dan mengerjakan PR pada jam 9 malam, lama kegiatan 60 menit, jenis geraknya duduk. Terus ini ada alur kegiatan dan jenis kegiatannya. Yang pertama, 1 bangun tidur nih, arah gerak panahnya yang warna hijau dari kasur ke pintu. Yang kedua merapikan kasur, arah panahnya ke dari pintu ke dari arah panah yang merah dari pintu ke lemari. Yang ketiga mengambil pakaian, arah panahnya yang warna oranye menuju ke lemari. Yang keempat istirahat, bisa dilakukan dengan duduk atau di kasur. Yang kelima mengambil peralatan belajar, arah panah yang warna hijau mengarah ke lemari. Yang keenam ada istirahat sore, sekitar tempat situ boleh duduk-duduk, arah panahnya warna kuning. Yang ketujuh ada setoran Al-Quran, arah panahnya yang berwarna biru. Dia di depan, posisinya di depan tempat, di depan lemari. Selanjutnya 8 belajar dan mengerjakan PR, itu arah panahnya warna coklat, dilakukan di suatu tempat sama seperti setoran Al-Quran. Yang terakhir 9 tidur di kasur yang arah panah warna hijau muda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.